Selanjutnya, selanjutnya izinkan saya untuk menyapa beberapa tamu kita hari ini. Pertama, Bang Joshua Collins, apakah sudah hadir bersama dengan kita? Halo Bang, apa kabar? Oke. Selanjutnya, Bang Joshua, Bang Joshua Collins tadi udah ya. Kemudian selanjutnya Bang Yohanes, moderator kita hari ini. Bang, apa kabar? Baik, Kak Sherin. Kabar baik ya. Baik. Kemudian tak lupa juga tentunya kita sapa founder Taman Hukum, Kak Agustina Nababan. Apakah sudah ada di tempat, Kak? Sudah. Oke, aman ya. Oke, dan saya juga mau menyapa teman-teman semua tentunya yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Sebelum kita memulai acara hari ini, ada baiknya kita memohon kepada Tuhan agar acara kita boleh dilancarkan dan teman-teman semua mendapatkan manfaat dari webinar kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, teman-teman, sebelum kita lebih jauh nih masuk ke dalam acara kita hari ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa tata tertib yang harus teman-teman patuhi selama berlangsungnya webinar kali ini. Yang pertama, peserta wajib menggunakan format nama _ instansi. Mungkin bagi teman-teman yang belum merubah format nama ini dengan format yang dicantumkan, boleh segera dirubah ya teman-teman. Kemudian peserta diharapkan menjaga proses webinar agar selalu kondusif dan saling menghormati. Ketiga, peserta dapat menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan gagasan dengan santun melalui kolom chat yang sudah disediakan. Selanjutnya, peserta diharapkan untuk on cam dan mute mikrofonnya, serta menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Kemudian syarat mendapatkan sertifikat adalah teman-teman mengisi link absensi, kemudian link absensi yang akan disediakan panitia di akhir acara di dalam chat box, nanti teman-teman bisa isi. Nama yang tertera di pendaftaran harus sama dengan nama yang terdaftar dalam link presensi. Terakhir, e-sertifikat akan diberikan dan dikirim maksimal 2 minggu setelah webinar berlangsung. Baik, itu semua ya teman-teman dapat diperhatikan tata tertibnya. Selanjutnya, kita akan memulai acara ini dengan beberapa kata sambutan yang akan disampaikan oleh founder Taman Hukum kepada Kak Agustina Nababan. Kami persilakan, Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bang Joshua sebagai narasumber pada hari ini. Yang terhormat juga rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan kegiatan kita pada hari ini. Dan tentunya para hadirin, peserta webinar Taman Hukum yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan webinar hari ini. Pertama, tentunya merasa bersyukur sekali karena saat ini bisa sampai pada webinar pertama yang diselenggarakan oleh Taman Hukum. Dan pada hari ini harapannya teman-teman semua di sini bisa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk bertanya sebanyak-banyaknya, untuk mengetahui dan punya rasa ingin tahu yang lebih banyak lagi tentang tema yang akan dibawakan pada hari ini, sehingga ke depannya teman-teman di sini nggak cuma untuk datang dan pulang dengan tanpa punya bekal yang akan bisa teman-teman terapkan di dalam kegiatan sehari-hari teman-teman semua. Semoga apapun kelebihan dan kekurangan dari kegiatan ini itu bisa menjadi masukan untuk kami
untuk kegiatan kami berikutnya. Dan terakhir mungkin selamat menikmati setiap rangkaian acara yang telah disusun oleh panitia. Semoga teman-teman bisa merasakan manfaat dari kegiatan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Agustina atas sambutannya. Menanggapi beberapa chat juga dari chatbox di Zoom ya teman-teman. Tidak apa-apa jika tidak dapat menggunakan virtual background. Yang bisa menggunakan boleh silakan digunakan ya teman-teman. Terima kasih. Kemudian selanjutnya dari kata sambutan nih kita moving on ke sesi ice breaking nih teman-teman. Aku mau ngajak kita semua untuk memanaskan dulu kali ya pikiran kita sebelum nanti masuk ke inti acara yang serius gitu kan. Kita akan diskusi nanti bersama dengan Bang Joshua Collins dan juga Bang Moderator, Bang Yohanes. Nah, aku mau ngajak teman-teman untuk main games. Gamesnya gampang aja teman-teman. Kita akan melakukan tebak gambar. Nah, tebak gambar ini nanti kurang lebih ada 5-6 pertanyaan. Nanti tugas teman-teman adalah akan menjawab gambar yang akan ditayangkan oleh teman-teman panitia di layar teman-teman. Kemudian jika teman-teman sudah tahu jawabannya, teman-teman nanti akan harus atau mengaktifkan fitur raise hand. Nanti akan kami tunjuk untuk kemudian dapat meng-unmute mikrofonnya dan boleh memberikan jawabannya. Kalau aku boleh kasih clue nih, semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini pastinya nanti akan mengarah ke gambaran besar dari diskusi dengan Bang Collins nantinya. Bang Joshua Collins maksudnya. Oke, udah mengerti ya semua teman-teman? Kalau gitu langsung aja nih aku mau minta teman-teman panitia untuk share pertanyaan yang pertama di screen. Silakan. Nah, kira-kira kalau kayak gini, apa nih teman-teman? Udah ada yang tahu belum? Gambarnya. Gambar 1, 2, 3, 4, ada bendera Indonesia, ada gambar Palu. Tuh. Terus ada gambar rem sepeda, orang bangun tidur, terus ada gambar orang-orang grafik gitu, ada row ke atas. Gimana tuh? Ada yang mau jawab? Oke, kita lihat nih di sini udah ada yang raise hand. Coba kita lihat, aku tunjuk ya. Di sini ada 2 nih yang raise hand. Aku mau panggil ini dulu deh. Nadia Rahmadani, SMA N2 Batang. Silakan boleh di unmute terus jawab. Nggak pakai video. Jawaban aku pertumbuhan pembangunan hukum Indonesia. Pertumbuhan pembangunan hukum Indonesia. Pertumbuhan pembangunan hukum Indonesia. Oke. Kamu kenapa tiba-tiba bisa nebak itu? Coba, boleh nggak kayak kasih tahu? Mungkin teman-teman yang lain belum bisa nebak. Aku belum bilang jawabannya benar apa salah ya. Aku mau tahu dulu nih, kenapa kamu bisa mikir ke sana? Karena dari gambar apa nih? Gambar pertama itu kan growing up ya, jadi pertumbuhan dan rem terus bangun ditambahan dan Palu itu hukum dan ada gambar Indonesia. Oke, dan jawabannya ternyata benar ya. Selamat ya. Oke, nah untuk teman-teman kita coba lagi nih di pertanyaan berikutnya. Jangan khawatir, masih ada banyak pertanyaan. Oke, teman-teman panitia boleh langsung next slide pertanyaan berikutnya. Nah, apa nih kira-kira ada tanda panah, terus ada Astra, A-nya dicoret. T, terus ada S-nya dicoret juga. Ada gambar rem sepeda lagi nih teman-teman. Ada gambar orang bangun juga lagi, bendera Indonesia. Makanya makin kesini makin gampang nih kayaknya pertanyaannya. Boleh teman-teman ada yang langsung mau tunjuk tangan? Ini gampang loh pertanyaannya. Mungkin mirip-mirip tadi sama pertanyaan sebelumnya karena ada beberapa gambar juga kan yang sama. Silakan, ada yang mau jawab? Boleh melalui room chat juga kalau misalkan kalian belum bisa pakai mikrofon. Oke, nih aku notice ada satu yang raise hand. Viola Ayu Saputri dari SMA N6. Boleh langsung
Unmute aja mikrofonnya. Arah strategi pembangunan Indonesia ya, Kak? Wah, kok langsung ketebak nih jawabannya. Benar sekali ya teman-teman. Arah dan strategi pembangunan hukum di Indonesia. Oke, mantap. Selamat, sudah benar menjawabnya. Oke, masih ada kesempatan lagi. Pertanyaan berikutnya. Nomor 3 nih. Teman-teman panitia boleh di slide berikutnya. Nah, apa nih kira-kira? Ada gambar keran. Terus ada gambar orang-orang banyak main handphone. Apa ya kira-kira maksudnya? Ada gambar Indonesia lagi. Wah, udah banyak banget nih partisipan yang raise hand. Kita lihat. Aku tunjuk. Wah, banyak banget. Makin banyak nih yang raise hand. Aku pilih satu ya. Sherina Prajoko. Unsrat. Silakan. Peran milenial dalam pembangunan hukum Indonesia. Peran milenial dalam pembangunan hukum Indonesia. Oke. Benar banget. Langsung ya. Langsung mirip topiknya banget nih kan. Benar-benar hebat. Luar biasa ya Sherina. Semuanya masih ada kesempatan lagi. Pertanyaannya makin sedikit nih. Ayo. Semuanya kita harus semangat. Pasti jawabannya benar-benar semua kok. Karena pasti gampang banget ini gambar-gambarnya langsung menuju ke topik kita kan. Aku udah kasih clue juga bahwa ini nggak akan jauh-jauh kok dari topik kita. Jadi, ayo lebih semangat lagi teman-teman nebaknya. Pertanyaan berikutnya, boleh langsung di next teman panitia. Oke, apa nih? Langsung aja nih yang langsung udah tahu tanpa berbasa-basi langsung aja teman-teman. Raise hand atau ngomong di chat box deh, boleh. Ada yang udah tahu? Wah, aku langsung tunjuk ya, udah ada nih, tunjuk tangan langsung yang pertama. Lulu Lailatul Maburoh SMKN 6 Malang ya. Silakan. Aktualisasi nilai Pancasila. Yes, betul banget. Aktualisasi nilai Pancasila. Ada AK, ada orang tua ya kan? Ada Lisa Blackpink, benar sekali jawabannya aktualisasi nilai Pancasila. Oke, nice. Next question. Silakan teman-teman panitia. Oke, apa nih kira-kira? Ada gambar lampu, ada gambar orang-orang lagi main gadget. Ada gambar konstruksi juga tuh ya. Ada orang yang pakai helm-helm proyek. Ada gambar Palu lagi, teman-teman. Terus ada gambar Indonesia lagi. Ini pasti nggak jauh-jauh kan dari Indonesia, dari hukum, karena ada gambar Palu, ya kan? Ada yang udah bisa jawab? Udah kepikiran? Apa nih kira-kira jawabannya? Yang ini agak lama ya, tadi sebelum-sebelumnya. Kayaknya cepet banget tuh. Apakah ini agak susah, teman-teman? Kayaknya gampang ya. Apa tuh kira-kira? Kalau lampu tuh menggambarkan kemana gitu kan, kira-kira. Gambar lampu. Ada gambar message juga kan. Ini kayak emang agak susah ya, nih aku kasih clue sedikit ya teman-teman. Kan ada lampu ya, berarti itu biasanya kalau misalkan ada lampu tuh kita kan kayak ting gitu kan. Berarti itu apa tuh gitu kan. Nah, terus ada di sini kan ada juga gambar konstruksi. Itu berarti ya lagi apa? Membangun sesuatu kan. Ada pembangunan kayak gitu. Terus ada gambar orang-orang banyak, orang-orang muda main handphone tuh berarti ke arah apa? Millennials dong, kayaknya udah pasti kan, milenial udah ada pasti. Pembangunannya juga udah ada kan pasti di gambar proyek dan helm-helm proyek ada kan orang-orangnya yang lagi di konstruksi. Kayak gitu. Terus ada hukum juga pasti, ada gambar Palu dan ada gambar bendera Indonesia. Berarti tinggal melengkapi nih teman-teman lampunya. Untuk gambar lampu tuh buah lampu. Apa kira-kira ya? Ada yang tahu nggak? Ada terus plus ada gambar message tuh pesan. Kira-kira apa ya? Nah, ada yang jawab nih. Agus Saputra, peran milenial dalam membangun
hukum di Indonesia agak sedikit kurang sampai lagi nih ke jawaban tepatnya. Milenialnya udah pasti udah benar ya teman-teman. Mungkin ada yang mau koreksi nanti nih, Irfan Agus Saputra. Mungkin ada yang mau koreksi atau nambahin. Milenial dan membangun hukum Indonesia juga itu udah pasti udah benar ya. Karena kan gambar-gambar ini ke arah sana. Ada yang mau melengkapi? Sebelum aku yang jawab nih, sayang banget loh kalau aku yang jawab. Kalau kalian nggak jawab, sangat sayang sekali. Ada yang masih terpancing nggak nih kayak, duh gue harus bisa nih ngejawab gitu kan. Ada nggak kira-kira teman-teman yang mau jawab atau melengkapi jawabannya Irfan Agus Saputra? Kalau nggak ada. Oke, ide milenial. Ide, semuanya ngomongnya ide ya, karena ada lampu. Ide milenial membangun hukum Indonesia. Ide milenial mengkritik pembangunan hukum Indonesia. Sebenarnya mirip ya, bisa ke arah jawabannya nih. Sedikit lagi teman-teman, aku kasih satu kali kesempatan lagi nih. Ada nggak yang mau membetulkan atau mengoreksi sedikit jawaban dari teman-teman kita? Udah mau menuju ke jawabannya nih teman-teman, ada yang ide. Pengetahuan milenial mengenai pembangunan hukum di Indonesia. Generasi milenial. Oke, aku jawab aja ya jawabannya. Jawaban yang benar adalah, jangan kecewa ya teman-teman, jawabannya adalah cara milenial merespon pembangunan hukum di Indonesia gitu. Karena nanti ada message, kan maksudnya berarti kita merespon, ya kan? Membalas pesan kan berarti merespon, ya kan? Terus di sini bohlam itu atau lampu ini menggambarkan ke cara gitu. Oke, jangan kecewa teman-teman, masih ada lagi pertanyaannya yang berikutnya, yang terakhir nih, pertanyaan pamungkas. Yang terakhir, oke, ada yang mau jawab? Kayak, aduh gak bisa nih, gue kalah. Tadi gue belum bisa jawab yang nomor 5. Sekarang mau jawab yang ini, silakan banget nih teman-teman. Ada nggak yang mau jawab? Ini kayak gampang banget loh. Ada gambar rantang, tapi R sama dengan T. Berarti T-nya diganti sama R. R diganti sama T, ya kan? Terus ada gambar apa lagi tuh? Gambar orang bangun lagi, kan? Sama semua nih. Ada yang raise hand. Aku langsung minta Christine Ai Sumelung dari Unsrat. Boleh. Tantang pembangunan hukum Indonesia. Tantang hukum Indonesia. Tantang hukum di Indonesia. Tantang hukum. Oke. Aku benerin sedikit ya, karena jawabannya udah hampir mau benar. Jawabannya adalah tantangan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Itu ya teman-teman, aku lengkapin. Oke, tapi udah bener ada tantangannya. Oke, udah kita gitu aja main games teman-teman. Semoga semua jawabannya tadi bisa menjadi pegangan atau pedoman teman-teman untuk bahan diskusi nanti. Karena ini semua jawaban-jawaban tadi akan mengarah atau memberikan gambaran besar dari apa yang akan disampaikan dalam diskusi kita di sesi inti nanti. Oke? Nah, langsung aja teman-teman, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi kita hari ini. Sesi diskusi akan dimoderasi oleh moderator kita, Bang Yohanes Paulus. Sebelum saya mengalihkan layar kepada Bang Yohanes, izinkan saya membacakan CV Bang Yohanes terlebih dahulu. Bang Yohanes Paulus Hutasoid atau Bang Yohanes merupakan Public Relation Intern di Taman Hukum. Ia merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Hima Perdata FH 4 2021 hingga 2022 maksud saya. Kemudian Bang Yohanes merupakan penerima beasiswa berprestasi alumni FH 4 2021 dan masih banyak lagi segudang prestasi yang Bang Yohanes dapatkan selama ia berkuliah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya mengalihkan atau saya mengalihkan sesi diskusi untuk dimoderasi oleh Bang Yohanes. Silakan, Bang. Baik, selamat pagi. Terima kasih Kak Sherin atas
sambutannya dan sudah membuka acara kita dengan baik. Saya ingin mau mengingatkan kembali terkait dengan tata tertib acara webinar kita. Adapun tata tertibnya sebagai berikut. Yang pertama, peserta wajib menggunakan format nama dengan format yaitu nama pribadi, underscore, asal instansi. Lalu yang kedua, peserta diharapkan menjaga proses webinar agar selalu kondusif dan saling menghormati. Lalu yang ketiga, peserta dapat menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan gagasan dengan santun, dengan waktu dan kolom yang sudah disediakan oleh panitia. Yang keempat, peserta diharapkan untuk on cam, mute, dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Yang keempat, syarat mendapatkan sertifikat adalah nama yang tertera di regis dan tertera di presensi adalah sama. Yang terakhir, sertifikat akan diberikan dan dikirim maksimal 2 minggu setelah webinar berlangsung. Demikian tata tertib acara webinar pada kali ini. Ya. Selanjutnya, sebelum saya akan memulai diskusi kita pada kali ini, ada baiknya saya akan menjelaskan atau memberi sedikit profil dari pembicara kita pada hari ini. Yaitu pembicara kita pada hari ini, Bang Joshua Collins. Beliau merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2018, yang sekarang profesi beliau yaitu staf ahli DPR RI, selanjutnya dan pendiri dari Juris Wannabe. Bahkan sebelum profesi beliau saat ini, beliau punya banyak sekali prestasi, yaitu yang pertama, mahasiswa berprestasi di Universitas Indonesia, lalu kedua, juara 1 dalam perlombaan legal review di Asosiasi Mahasiswa Hukum Asia tahun 2016, yang ketiga, yaitu juara 3 dalam perlombaan penyusunan konstitusi akademik MPR RI 2017, dan masih banyak prestasi beliau lainnya. Baiklah, tanpa menunggu waktu lama, saya akan menyambut. Selamat pagi, Bang Joshua Collins. Apakah sudah ada di tempat? Halo, apa terdengar suara saya sekarang? Ya, terdengar, Bang. Oke, jadi harus terpakai headset ya. Baik, langsung ya, Yohanes ya. Tunggu sebentar, Bang. Ada baiknya Oke. kita akan menjelaskan sedikit terkait dengan tema webinar kita, itu peran milenial dalam pembangunan hukum di Indonesia. Yang tadi sudah ada beberapa tadi sub materinya yang sudah disampaikan dalam games. Itu terdapat ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana pembangunan hukum di Indonesia pada era saat ini. Lalu yang kedua, mengapa milenial perlu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum Indonesia. Lalu yang ketiga, bagaimana cara milenial merespon pembangunan hukum Indonesia. Dan terakhir, bagaimana cara milenial menghadapi tantangan dalam perubahan hukum Indonesia. Dari berbagai banyak pertanyaan tersebut, apa yang akan Abang sampaikan dalam diskusi kita 1 jam ke depan? Boleh langsung disampaikan saja, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya minta tolong untuk bisa ditampilkan ya PPT saya. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Joshua. Terima kasih undangannya dari tim teman hukum AG mungkin khususnya ya telah mengundang Mas Yohanes juga yang menghubungi saya seminggu ini. Dan ketika dari judul membahas bagaimana peran milenial dalam pembangunan hukum, rupanya ketika dibedah lagi dari tornya panitia sangat berat sebenarnya ininya poin-poin diskusinya, bahkan tadi disinggung mengenai Pancasila dan juga pembangunan hukum Indonesia itu ke depan seperti apa. Namun di sini saya coba membagikan pandangan saya yang mungkin nanti teman-teman punya setuju atau punya pandangan sendiri, atau mungkin ada pandangan yang berkembang lagi, itu sangat bagus sekali gitu. Mungkin bisa lanjut. Ya, mungkin sebagai disclaimer di awal bahwa
dari poin-poin yang akan saya sampaikan nanti adalah pendapat saya pribadi gitu ya. Pengalaman saya mungkin 3,5 tahun kuliah waktu itu dan juga sekarang masuk ke tahun keempat dalam dunia pasca kampus. Ini semua keluh kesah dan pandangan-pandangan pribadi yang terlepas dari pandangan lembaga saya tempat bekerja, dan saya terbuka lagi buat teman-teman nanti bisa berdiskusi dan punya pandangan lain. Lanjut. Baik, kita akan mulai dari bagian 1 mengenai bagaimana sebenarnya pembangunan hukum saat ini di Indonesia dan kira-kira ke depan tuh mau jadi apa gitu hukum kita. Lanjut. Nah, mungkin kita kalau di dalam dunia sosial media cukup banyak perdebatan kayak ya pemerintah sekarang tidak fokus dalam hukum, dalam HAM dan seterusnya, kasus pegawai KPK, lalu kasus yang mural kemarin. Cuma saya mencoba mencari tolak ukur yang lebih qualified dalam tanda kutip bagaimana sebenarnya kondisi perkembangan hukum Indonesia, dan saya mencoba mengambil sampel 3 indikator, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, Rule of Law Index Indonesia, lalu IPK atau Indeks Persepsi Korupsi. Mungkin kita sering mendengarnya CPI gitu ya, atau IPK ini yang Indeks Persepsi Korupsi. Cuma saya mau ambil 2 di luar itu, 2 indeks lain. Nah, kalau dari secara umum, kalau dilihat, ya nilai skor kita stagnan, bahkan ada yang menurun gitu ya. Kalau yang mungkin yang perlu saya highlight yang paling kiri, Indeks Demokrasi Indonesia ini diukur oleh lembaga The Economist Intelligence, itu LSM internasional, dan dia adalah lembaga yang mengukur indeks demokrasi paling awal kalau saya tidak salah di seluruh dunia, dan untuk Indonesia dia mengukurnya paling terendah di tahun 2020 gitu ya. Kenapa 2020? Karena kan sekarang 2021 belum selesai ya. Jadi dia mengukur tahun lalu. Sekarang kan 2021 kan masih bulan Agustus. Nah, itu paling terendah 14 tahun terakhir. Jadi ini menurut saya sebuah warning bahwa pembangunan hukum kita itu bisa dibilang ya stagnan dan mundur gitu ya dari indeks-indeks ini. Lanjut. Nah, dari kondisi itu, kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi obstacle atau penghambat gitu ya pembangunan kita, kok hukum kita tuh seperti jalan di tempat. Buat saya pertama yang paling krusial itu oligarki gitu ya. Saya setelah perjalanan dan pergumulan panjang akhirnya tidak melihat isunya itu Jokowi atau Prabowo atau Anies Baswedan gitu, tapi isunya adalah orang-orang pihak oligarki di belakangnya gitu. Jadi ada orang-orang yang di balik layar yang istilahnya itu dia adalah few people versus majority people gitu ya, yang orang-orang yang punya privilege, yang punya mungkin privilege dalam konteks finansial gitu ya, yang bisa menjadi pemain di belakang layar yang mempengaruhi sekali gitu ya, dan itu benar-benar istilahnya kalau jokes yang saya pahami itu, kalau di zaman Orde Baru pejabat dibiayai oleh pengusaha, sekarang pengusaha sendiri yang menjadi pejabat gitu, dan bahkan oligarki ini masuk ke dalam ranah pers sebagai pilar demokrasi yang sangat krusial sebenarnya dewasa ini di demokrasi modern. Dan ya kalau di situ kan terlihat jumlah uang 4 orang terkaya Indonesia itu sama dengan uang dari 100 juta kekayaan warga Indonesia lainnya gitu ya. Jadi benar-benar jomplang gitu. Jadi di sini isunya bukan kaya miskin. Kalau buat saya orang miskin bisa dijumpai di negara manapun, tapi yang berbahaya itu adalah disparitas pendapatan atau disparitas antar warga negara. Nah, mungkin bisa diputar yang link YouTube yang di bawah itu ya, diklik aja, minta tolong. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada April 2019 kental dengan kepentingan para pebisnis tambang. Sejumlah elit politik, juga pebisnis tambang dan energi, berperan penting sebagai tim pemenangan kedua pasangan calon. Luhut bin Ya, bisa dipindah dulu share screen ke YouTube.
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada April 2019 kental dengan kepentingan para pebisnis tambang. Sejumlah elit politik, juga pebisnis tambang dan energi, berperan penting sebagai tim pemenangan kedua pasangan calon. Luhut Binsar Panjaitan, Haritanu Sudibyo, Surya Paloh, Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri, Fahrul Razi, dan Wahyu Sakti Trenggono adalah sebagian dari banyaknya pebisnis di lingkaran Joko Widodo Ma'ruf Amin. Prabowo Subianto, Sandiaga Uno adalah pemain lama industri tambang dan energi, ditambah dengan Hutomo Mandala Putra, Maher Al-Gadri, Ferry Murshidan Baldan, dan Hashim Joyo Hadikusumo di lingkaran mereka. Keterlibatan mereka syarat dengan kepentingan, mulai dari memastikan kenyamanan investasi tambang yang sedang berjalan, sekaligus membuka investasi baru, serta terhindar dari jeratan hukum. Biaya kampanye kedua pasangan calon pun bersumber dari industri tambang. Sandiaga Uno tercatat 9 kali menjual saham untuk menutupi biaya kampanye, termasuk kepada perusahaan tambang PT Toba Bara Sejahtera besutan Luhut Binsar Panjaitan. Sementara di kubu Jokowi Ma'ruf, 86% dari total biaya kampanye yang dilaporkan kepada KPU diduga berasal dari dua perkumpulan perusahaan, PT Tower Bersama Infrastructure dan PT Teknologi Riset Global Investama milik Wahyu Sakti Trenggono, bendahara TKN Jokowi Ma'ruf. Wahyu Sakti Trenggono merupakan komisaris PT Merdeka Copper Gold, salah satu pemegang saham PT Bumi Suksesindo di Tumpang Pitu, Jawa Timur. Sumbangan dana kampanye dari dua perkumpulan itu patut diduga sebagai upaya menyamarkan sumber pendanaan dari bisnis tambang. Sejumlah elit politik dan pebisnis di kedua lingkaran Capres-Cawapres tersebut memiliki relasi bisnis tambang yang sama. Wahyu Sakti Trenggono dan Sandiaga Uno sama-sama mengais rezeki di tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi. Lantas, apa yang bisa diharapkan ketika Capres-Cawapres dan orang-orang di lingkarannya menguasai besar lahan sekitar 1.323.111 hektar yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jambi, Daerah Istimewa Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan pulau-pulau kecil di Indonesia? Masa depan seperti apa yang dijanjikan ketika aktivitas di atas lahan-lahan itu berdampak buruk untuk waktu yang lama? Mulai dari penghancuran sumber pangan warga seperti tanah, air, dan kawasan hutan, hilangnya pemukiman, dan banyaknya nyawa melayang akibat lubang-lubang tambang yang dibiarkan menganga. Pemilu 2019 justru sebagai kesempatan bagi para elit politik dan pebisnis untuk melakukan praktik ijon politik, memperluas bisnis untuk keuntungan diri dan kelompok, sementara rakyat berikut ruang hidupnya terus menjadi korban eksploitasi lagi. Oke, bisa kembali ke presentasi. Jadi mungkin kurang lebih itu gambaran kondisi oligarki gitu Indonesia yang mungkin dalam perspektif tambang, tapi mungkin ada lagi di konteks lain gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian mengenai kelembagaan-lembaga negara. Saya tidak dalam tataran ngomong ada orang korupsi, ada pejabat korupsi. Buat saya itu oknum lah. It happens lah. Di negara yang maju pun orang melakukan korupsi, pejabat itu ada. Cuma yang menjadi bahaya Indonesia itu adalah secara struktur kelembagaan itu terlalu banyak. Misal, nanti saya tunjukkan contohnya. Jadi kayak banyak lembaga-lembaga yang nggak penting sebenarnya kerjanya gitu ya. Kayak ke contoh yang baru-baru ini BSSN gitu ya, ya kebocoran data. Padahal harusnya BSSN itu Badan Cyber dan Sandi Negara itu harusnya berperan, cuma dia gabut gitu ya. Dan akhirnya dia malah menyuruh setiap kementerian untuk membuat tim pelindung data pribadinya masing-masing. Nah itu kan aneh gitu ya. Harusnya kan dia yang menjadi tugasnya. Itu contoh satu simple. Lalu yang ego sektoral. Antar kementerian, antar lembaga tuh bisa tidak sinkron gitu ya, tidak satu pandangan. Misalkan kayak kalau saya waktu itu pas di NGO dari Mahkamah Agung ingin nilai dasar nilai kerugian negara itu dari perhitungan ABCD. Lalu yang tapi dari KPK dari Kejaksaan hitungannya ABCD. Nggak sinkron gitu ya cara menghitung berapa nilai korupsi dari suatu perkara gitu ya. Dan itu lucu juga gitu, padahal harusnya kan satu kesatuan sistem peradilan pidana. Lalu ya buang-buang anggaran ujung-ujungnya, karena membayar gaji mereka, bayar operasional lembaga itu kan duit juga gitu ya. Lalu juga ya akhirnya terlalu memperpanjang birokrasi. Bisa lanjut?
Ini contoh yang lucu juga. Waktu itu kita penelitian di kantor saya 2 tahun lalu di MAPI, di JRS, sorry. Kita coba mengukur berapa sih jumlah anggaran setiap lembaga penegak hukum gitu ya, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, maka MK, KPK, dan Kepolisian. Kalau di sini kan Kepolisian memiliki anggaran 3/4 dari seluruh anggaran ketertiban dan keamanan di APBN gitu ya. Jomplang sekali gitu ya. KPK cuma 0,7% dibandingkan polisi yang 74%. What do you expect gitu ya dari penegakan hukum kalau secara anggaran jomplang? Akhirnya apa ujung-ujungnya? Cemburu antar kementerian. Karena waktu itu kita sempat wawancara kejaksaan ya, mereka cemburu lah. Polisi dapat uang 100 kurang lebih hampir 100 triliun per tahun anggarannya, kejaksaan cuma tidak sampai 10 triliun per tahun, kan jomplang. Padahal kan yang namanya kita proses perkara kan dari polisi kan ujung-ujungnya ke kejaksaan juga. Maksudnya kenapa bisa jomplang itu kan dari sini udah aneh ya. Makanya akhirnya praktek-praktek suap atau praktek-praktek penegak hukum yang ada fraud atau suap tadi ya wajar, secara anggaran aja nggak adil gitu ya. Lanjut. Nah, ini juga mengenai keamanan laut. Jadi waktu itu awal tahun ini saya terlibat di dalam pembahasan rancangan undang-undang keamanan laut ya, Omnibus Law keamanan laut. Rupanya yang lucu itu ada 13 lembaga yang punya kewenangan keamanan di laut gitu ya. Kan aneh gitu ya. Cuma satu sektor tapi ada 13 lembaga. Ada Bakamla, ada Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, Kementerian Kelautan, lalu juga Kementerian Keuangan melalui Direktorat Bea Cukai juga ada di laut keamanan. Jadi begitu banyak lembaga yang akhirnya tumpang tindih, dan kalau teman-teman nanti cari ada kasus MT Frega itu kasus ilegal minyak gitu ya, distribusi minyak ilegal melalui kapal Iran, itu ditangkap di daerah perairan Sumatera di atas utara gitu ya, sebelah utara Sumatera. Itu sampai berbulan-bulan nggak selesai karena ganti-gantian diproses kasus itu oleh Bakamla, kemudian dari tadi Kementerian Perhubungan dan seterusnya polisi. Jadi ganti-gantian meriksa kapal itu ya nggak kelar-kelar kasusnya gitu ya. Jadi inilah yang menghambat juga perkembangan hukum Indonesia. Lanjut. Lalu ini mengenai legislasi. Jadi saya menyarankan teman-teman bisa membaca buku ini ya. Buku ini buku terbitan PSHK, bisa di-download gratis di internet, cari aja judulnya Kajian Reformasi Regulasi Indonesia. Ini bagus sekali menurut saya. Benar-benar meng-capture semua permasalahan regulasi kita, bahwa yang saya highlight itu mengenai obesitas, terlalu banyak regulasi, dan sebenarnya yang terlalu banyak itu di peraturan menteri. Jadi kalau kita sering kan ribut itu DPR minim membuat undang-undang setiap tahunnya, cuma bikin dikit undang-undangnya. Padahal ada yang lebih krusial daripada ngatain DPR ya undang-undang, yaitu kita ngatain kenapa menteri itu banyak sekali bikin peraturan menteri, which is ketika itu peraturan menteri maka ya suka-sukanya menteri bikinnya gitu ya, tidak ada pengawasan. Kalau di undang-undang kan dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Jadi akhirnya ya kebanyakan dan kita bingung memakai aturan yang mana gitu ya ketika kita praktek. Lalu tidak sinkron gitu ya, tumpang tindih. Lalu juga kadang-kadang materi muatan tidak sesuai dengan marwah dari produk hukum itu. Contohnya paling sekarang terkenal adalah pedoman Undang-Undang ITE melalui surat keputusan bersama Menteri Polhukam, Kominfo sama Kejaksaan kalau nggak salah, atau polisi, saya lupa menterinya siapa aja, dan pejabat setingkat menteri. Tapi rasanya kan SKB itu kan secara judul kan surat keputusan basicing, tapi dia mengatur pedoman yang sifatnya rehling atau aturan. Jadi ya itulah contoh gampang udah terlalu banyak regulasinya, terus udah banyak kualitasnya juga nggak bagus gitu, nggak sesuai dengan marwahnya. Lanjut. Nah, ini mengenai kualitas SDM gitu ya. Kuantitas. Kita nggak usah muluk-muluk bicara mengenai kualitas. Kita mulai dari secara kuantitas. Mungkin kita sering bilang PNS kita tuh gabut dan banyak
tidak kerjanya. Tapi kalau secara numerik atau angka, jumlah PNS kita itu sangat sedikit dibandingkan jumlah penduduk. Kalau secara kuantitas, setiap 100 penduduk Indonesia hanya dilayani oleh 1 sampai 2 PNS. Ini berbalik kondisinya di Singapura, di Malaysia, dan Filipina. Bahkan di Brunei itu terlihat 11%. Artinya setiap 100 penduduk ada 11 PNS yang melayani dia. Dan kita harus ingat juga kondisi negara kita terdiri atas 17.000 pulau, ribuan pulau, dan terpisah oleh laut. Jadi kita nggak usah ngomong kualitas, secara kuantitas pun sangat sedikit gitu ya. Saya dulu pernah penelitian ke Singkawang, itu ada sekitar 5-6 posisi yang kosong karena nggak ada yang ngisi, orangnya kosong gitu ya. Akhirnya pada double jabatan, 1 orang double jabatan di Kejaksaan Singkawang waktu itu. Jadi kita nggak usah bicara mengenai kualitas pun kita masih kurang gitu ya. Lanjut. Nah, ini juga mengenai kualitas gitu ya. Mungkin teman-teman di sini saya undang deh gitu ya, supaya nggak satu arah dari saya. Mungkin kalau yang teman-teman yang mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi polisi, boleh deh bukan raise hand ya, kayak kasih tanda lah mau celebrate atau apa tuh kan di Zoom tuh ada tuh tanda jempol, tanda tepuk tangan. Saya penasaran aja sebenarnya dari sini berapa sih yang mau jadi APH atau di pejabat publik gitu ya. Karena kalau dari angkatan saya ya sangat sedikit sekali waktu itu. Ya ini bahkan kalau saya lihat tidak ada yang clap hand atau raise hand atau apapun gitu ya di ruangan Zoom ini dari 221 orang yang ada di ruangan Zoom ini. Jadi ya what do you expect dari pemandu hukum kalau orang-orang pintarnya semua ke law firm, ke hukum bisnis. Ya di sektor publiknya ya orangnya ya mengisi yang tidak pintar istilahnya. Jadi sulit juga gitu ya. Dari 223 saya belum melihat ada yang raise hand atau tepuk tangan mau jadi aparat penegak hukum gitu ya. Lanjut. Nah, ini kalau mengenai apa sih sebenarnya rencana ke depan pemandu hukum Indonesia secara normatif, maka ya harusnya melihat ke SPPN atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, itu kalau dibedah ada dari RPJP jangka panjang sampai ke RKP paling kecil gitu ya. Jadi dari rencana pemerintah 25 tahun kalau nggak salah atau 20 ya, dari 20 tahun, lalu rencana 5 tahun, rencana setiap tahun sampai rencana per lembaga setiap tahunnya gitu ya, per setiap lembaga gitu ya. RKL, Ranja KL, Kementerian atau Lembaga. Lanjut. Nah, di slide selanjutnya itu yang mungkin yang bisa kegambar konkret ini adalah visi Indonesia 2045 yang dibuat oleh Bappenas. Yaitu ada planning Indonesia di umur yang 100 tahun nanti mau jadi apa. Kalau situ kan terlihat yang dikejar adalah korupsi, suap, sama budaya hukum masyarakat gitu ya. Nah itu ya kalau ditanya secara normatif ya ini yang mau dikejar dari pembangunan hukum Indonesia. Dan buat saya pribadi harusnya yang merencanakan pembangunan hukum Indonesia itu Bappenas. Dan di lapangan lagi-lagi bentrok. Kejaksaan mau bikin perencanaan sendiri, Mahkamah Agung bikin perencanaan sendiri, BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional juga bikin rencana sendiri. Padahal harusnya Bappenas, dan seringkali kita itu kan tidak aware ya Bappenas itu sebagai lembaga penting. Akhirnya cuma mikir Bappenas ya udahlah, jarang kita dengar. Padahal Bappenas itu paling krusial menurut saya karena dia sebagai sentral perencanaan pembangunan nasional dibandingkan semua kementerian yang ada yang lainnya gitu ya. Semua harusnya bertumpu kepada Bappenas harusnya. Cuma ya lagi-lagi Bappenas kondisinya setara gitu secara kedudukan dengan Kemenkumham segala macam. Jadi nggak semua lembaga mau dengerin Bappenas gitu. Lanjut. Nah, tapi ini ada beberapa agenda yang saya pernah terlibat dan menurut saya penting untuk teman-teman aware gitu ya, teman-teman take note soal ini. Pertama, restoratif justice, mungkin sudah sering dengar lah. Pada dasarnya kan prinsipnya itu adalah bagaimana pemulihan korban, bukan efek jerah pada pelaku, tapi pemulihan korban gitu ya. Dan tapi kan seringkali dimaknai RJ ini sebatas mungkin bikin musyawarah antara korban dan pelaku, habis itu kelar gitu ya, kan nggak sesimpel itu sebenarnya. Dan ini saya berharap kita semua bisa sama pelajar, bisa sama kawal, semoga RJ ini terus berkembang gitu ya. Dulu saya di EJRS bikin RJ untuk konteks
perkara ini, perempuan dan anak kalau nggak salah gitu ya, di Mahkamah Agung, bikin bantu peraturan internal Mahkamah Agung. Nah, sekarang lagi disusun bareng-bareng ke narkotika, ke konteks tindakan-tindakan kriminal lainnya lah gitu ya. Lalu yang kedua, RUU kesetaraan gender. Mungkin kalau kita bicara perempuan, seringkali yang terlintas adalah RUU PKS atau RUU penghapusan kekerasan seksual. Cuma saya mau lebih meng-highlight satu RUU yang menurut saya lebih fundamental daripada RUU PKS, yaitu RUU kesetaraan gender. Jadi seringkali kita tuh lupa, perempuan itu di dalam pengambilan kebijakan itu sering termarginalkan. Contoh paling gampang, ketika ada suatu perusahaan mau membeli tanah warga. Seringkali yang ditanya itu cuma laki-laki, dikumpulkan di satu balai, di satu aula dari kelurahan, yang atau cuma bapak-bapak semua suami, tapi ibu-ibunya nggak diundang. Itu mungkin simpel, tapi di situ menunjukkan perempuan minim partisipasi di dalam sebuah kebijakan publik. Padahal ketika tadi menjual tanah, harusnya perempuan juga dilibatkan karena mereka yang mengetahui apakah nanti jika tanahnya dijual, itu untung nggak secara ekonomi rumah tangga. Karena kan yang ngatur uang rumah tangga setiap keluarga adalah ibu atau perempuan. Nah itu makanya contoh-contoh seperti itu yang ingin dibawa di dalam RUU kesetaraan gender. Tapi ini memang masih panjang perjalanannya. RUU PKS saja nggak kelar-kelar, apalagi RUU kesetaraan gender. Jadi saya berharap teman-teman juga aware juga dengan RUU ini. Lalu Omnibus Law Digital, bahwa di luar negeri itu yang namanya siaran televisi dan juga siaran internet kayak Netflix dan YouTube itu sudah diatur dalam satu regulasi yang sama. Tapi di Indonesia itu enggak. Indonesia baru mengatur regulasi penyiaran TV konvensional kayak SCTV, SCTI, TV One, tapi belum mengatur Netflix dan YouTube. Kalau dulu teman-teman pernah melihat judicial review dari SCTI mengenai undang-undang penyiaran supaya Netflix diawasi oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, itu menurut saya sebuah sinyal bahwa hukum kita tertinggal, tidak aware dengan siaran itu sudah mulai yang namanya Netflix dan YouTube gitu ya. Jadi dan ini sebenarnya dari Mahfud MD waktu itu bilang ya mau dibikin Omnibus Law Digital, dan kita berharap sama-sama mengawasi inilah supaya penyiaran kita baik konvensional maupun digital sama-sama diawasi dan diatur secara baik gitu ya. Lalu pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional. Tadi ini sebenarnya merespon mengenai regulasi kita yang obesitas dan tumpang tindih, yaitu mau buat lagi satu komisi atau satu lembaga yang konteksnya adalah Badan Pusat Legislasi Nasional. Cuma ya lagi-lagi ngebentuk lagi lembaga baru, rame-ramein lagi, buang-buang anggaran lagi. Cuma ya kita lihatlah nanti gimana perkembangannya, apakah jadi dibentuk ini Badan Pusat Legislasi Nasional. Lalu yang terakhir adalah bantuan hukum. Mungkin kita sering lupa, saya pun juga mengakui saya tidak aware dengan bantuan hukum. Padahal bantuan hukum ini sebagai pondasi di dalam mewujudkan akses terhadap keadilan bagi semua orang. Mungkin kita bantuan hukum cuma mikir penggusuran, bantuan hukum itu cuma sebatas orang di sengketa tanah gitu segala macamnya. Jadi padahal bantuan hukum itu lebih luas lagi. Di luar negeri itu bantuan hukum itu sangat luas gitu ya. Mahasiswa sudah terlibat. Bahkan para pelaksana bantuan hukum itu sampai masuk ke komunitas terkecil masyarakat dan dia membantu ekonomi masyarakat. Jadi kayak dia bantu bikin UMKM ke masyarakat setempat, tapi juga membuka bantuan hukum atau layanan bantuan hukum. Karena bantuan hukum ini kan, yang namanya masalah hukum ini kan istilahnya pasti di dalam hidup kita sampai kita mati itu kita pernah bertemu yang namanya masalah hukum. Bahkan sesimpel KTP kita bermasalah atau kita ditilang polisi, itu kan masalah hukum. Cuma kan kita terlalu terstigma masalah hukum itu harus yang gede-gede gitu ya. Kayak sengketa tanah atau harus utang, padahal masalah hukum itu dimulai dari yang kecil-kecil tadi. Lanjut. Nah, ini kita bicara mengenai milenial dalam perkembangan hukum dan juga Pancasila gitu ya. Lanjut. Gitu ya. Bicara mengenai, bisa lanjut ya. Karena sembari menunggu slide-nya berganti, yang namanya Pancasila itu berat sekali bahasannya gitu ya. Buat saya sebenarnya yang berhak ngomong Pancasila itu adalah BPIP gitu ya. Terlepas kita pro atau kontra dengan BPIP, tapi secara kelembagaan dialah yang harusnya ngomong Pancasila itu gimana dalam konteks kebijakan gitu ya, dalam konteks konkret. Bahkan harusnya MPR juga berbicara mengenai Pancasila, karena
Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar, lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah MPR semata. Artinya adalah dia harusnya menjadi lembaga yang paling ngerti konstitusi itu apa isinya. Itu di MPR secara Undang-Undang Dasar konstitusinya, pasal 3 di konstitusi. Nah, kembali ke sini, apa pentingnya kita memahami Pancasila? Ya, secara prinsip di pembentukan perundang-undangan gitu, secara teoritis, ya semua hukum kita itu harus berpangkal kepada Pancasila gitu ya, sebagai stat fundamental norm menurut Hannes Nawiaski. Mungkin kita sering dengarnya guru norm gitu ya, tapi ya saya coba ambil contoh aja di sini pakai stat fundamental norm. Dan di mana ya semua itu harus berpacu kepada Pancasila. Dan menurut saya sejauh ini dokumen yang paling jelas, paling konkret mendefinisikan Pancasila itu apa adalah dokumen P4. Dokumen 45 butir pedoman penghayatan dan pengembangan Pancasila, P4. Dulu ini berlangsung di Orde Baru, tapi sekarang sudah dihapus P4 ini. Dan menurut saya ya paling jelas tuh ya ini sebenarnya menunjukkan Pancasila itu apa sebenarnya maksudnya. Cuma kalau kita mau bikin lebih simpel, kalau dulu kata Soekarno itu ya Pancasila itu kalau dibikin 2 kata gotong royong gitu ya. Dan menurut saya ini sebuah highlight yang benar-benar harus kita perhatikan, karena jangan sampai kita bikin kebijakan yang sifatnya itu hanya memerhatikan orang per orang, individual rights, tapi lebih ke hak komunal gitu ya, gotong royong atau hak sesama manusia. Contoh paling gampang ya BPJS gitu yang paling konkret. Bagaimana orang yang kaya ikutan bayar iuran BPJS untuk membantu mereka yang miskin, supaya miskinnya itu nggak perlu bayar iuran jaminan sosial. Dan secara BPJS kan dibilang semua warga negara wajib untuk ikut BPJS. Tapi saya tentu tidak yakin semua kita di sini 200 orang ini sudah ikut BPJS apa enggak. Mungkin kita masih mikir BPJS itu nggak penting pada apa enggak gitu. BPJS nggak jelas. BPJS sistem apa namanya ngantri bayarnya ngantri untuk klaimnya susah ngeklaimnya. Padahal secara teori BPJS sebagai jaminan sosial itu wajib diikuti oleh setiap warga negara. Kita yang punya uang haruslah ikut BPJS gitu ya. Mungkin BPJS banyak kurangnya, tapi kita sebagai warga negara yang baik, menurut saya ini contoh kita ikut gotong royong gitu ya di dalam konteks Pancasila ini. Lanjut. Nah, ini contoh konkret yang menjadi perhatian saya juga mengenai kebijakan bailout untuk beberapa bank atau perusahaan. Kita mungkin sering dengar di internet Kementerian Keuangan atau pemerintah mau bailout Bank Senturi kemarin ya, atau bailout pengusaha-pengusaha. Padahal ini agak lucu sebenarnya. Kalau ini saya ngutip dari dua senior yang saya kagumi gitu ya, saya follow di Twitter. Kayak ya akhirnya kita malah subsidi orang kaya dengan bailout ini ya. Karena alih-alih argumen pandemi atau argumen keuangan lagi susah, makanya negara bayarin supaya mereka bisa survive, supaya nanti uang nasabah tidak terganggu. Nah, ini kan logikanya lucu sebenarnya. Nah, kira tadi orang kaya yang sebenarnya punya resource yang bisa survive malah dibayarin negara, dan bayarnya pakai apa? Pakai uang pajak kita masing-masing sebagai negara. Saya tidak bisa bilang kebijakan bailout ini bertentangan dengan Pancasila. Cuma ini perlu menjadi perhatian kita bersama, apakah kita perlu yang namanya bailout ini, apakah ini sejalan dengan Pancasila atau konstitusi kita. Lanjut. Nah, sekarang bicara mengenai apa yang bisa kita lakukan gitu ya, peran kita masing-masing sebagai milenial. Pertama, menurut saya paling dasar itu membaca gitu ya. Kita harus update dengan isu terkini. Kita nggak usah muluk-muluk dulu mau ngelakuin apa, tapi kita sendiri jarang baca isu terkini atau bukan buku sih, pemikiran-pemikiran yang bisa memperkaya diri kita sendiri. Ini contoh paling gampang, paling kiri. Saya sejujurnya paling sebel sekali ketika orang bertanya kenapa Juliari itu tidak bisa dihukum mati. Padahal udah jelas pasal yang dipakai pada dia, pasal suap yang tidak bisa dihukum mati. Dan itu saya sejujurnya sangat menyayangkan jika orang yang ngomong itulah orang hukum gitu ya. Karena di Undang-Undang Tipikor udah jelas. Bahkan ini Febri Diansah, mantan jubir KPK, dia sendiri bilang ya nggak bisa dihukum mati karena pasalnya itu pasal beda. Harus pasal 2, pasal 3 kalau lu mau hukum mati kepada koruptor gitu ya. Dan ya lagi-lagi orang kan sudah terstigma. Wah, ini harus dihukum mati Juliari, bantuan sosial, bansos segala macam. Ya secara aturan nggak bisa dihukum mati karena dia pasalnya pasal suap. Dan ini makanya perlu peran-peran kita yang orang hukum, yang melek hukum, yang tahu Undang-Undang Tipikor dan seterusnya, untuk setidaknya kita sendiri bisa tahu gitu ya, bisa punya
tidak ikut asumsi orang, tidak ikut tren orang gitu ya, tapi ikut apa kata aturan yang ada. Nah, itu juga apa namanya rajin-rajin teman-teman untuk apa namanya tungkir-tungkir atau apa namanya ceki-ceki gitu ya, ceki-ceki kajian-kajian NGO gitu ya. Banyak sekali NGO yang sudah sangat sekali bagus kajiannya gitu ya. Mau di pidana, mau di lingkungan, mau di kelautan, sudah banyak NGO yang bagus dan kajian itu bagus. Kenapa saya menyarankan kajian NGO daripada kajian universitas? Karena NGO itu kajiannya sudah bisa menyentuh praktikal. Biasanya itu kajian NGO itu tahu teorinya apa dan tahu masalah di lapangan apa. Jadi teman-teman ketika nanti berargumen ya tidak idealis atau tidak utopis, tapi bisa di apa namanya relate atau sejalan dengan di lapangan atau realita gitu. Lalu pelatihan hukum saya tidak bicara hanya sebatas kita webinar kayak gini, tapi teman-teman bisa terus ambil sertifikasi baik itu dari hukum online course, IT Asia atau segala macam. Mungkin saya terkesan promosi, tapi lagi-lagi saya pikir penting juga kita itu punya sertifikasi gitu ya, sebagai kita profesional nanti ke depannya. Lalu juga ya ini ya terakhir, membedakan antara kesalahan norma dan kesalahan oknum. Ya jangan sampai karena teman-teman misalkan ada 1-2 orang korupsi di Kementerian Sosial tadi menjadikan Kemensos itu jelek sekali gitu ya. Saya yakin masih ada orang-orang baik di dalamnya gitu ya. Dan yang perlu kita waspadai sebenarnya bukan oknumnya, tapi bagaimana membangun sistem yang bisa kejadian-kejadian kayak kemarin itu tidak terjadi lagi gitu. Lanjut. Nah, ini juga ada apa namanya hal-hal yang bisa teman-teman lakukan sesimpel menulis. Dan saya mau menggarisbawahi bentuk tulisan yang namanya amicus curiae dan policy brief. Jujur ketika dulu saya mahasiswa, saya tidak tahu apa itu amicus curiae. Mungkin teman-teman saya juga belum ada yang tahu amicus curiae itu apa. Karena dulu saya tahunya setelah saya bekerja gitu ya. Di mana amicus curiae ini adalah semacam teman-teman bikin kajian, bikin tulisan 15 sampai 16 halaman gitu ya, ya puluhan halaman, lalu dikirim ke pengadilan, nanti hakim baca untuk menjadi bahan pertimbangan dia di dalam memutus suatu perkara. Lalu kalau policy brief itu kayak teman-teman ada suatu isu yang mau di-highlight, yang mau dikasih ke pejabat, teman-teman bikin kajian singkat, lalu dikasih ke itu. Dan itu formatnya ada sendiri. Dan saya berharap ke depan nanti ada lembaga-lembaga yang mau bikin pelatihan soal ini, pelatihan amicus curiae dan pelatihan policy brief. Lanjut. Nah, ini contoh waktu itu ketika saya di MAPI. Saya waktu itu bikin amicus curiae soal penistaan agama Meliana yang di Tanjung Balai. Mungkin teman-teman punya pandangan yang berbeda soal kasusnya Meliana waktu itu yang apa namanya mempermasalahkan toa masjid ya di Tanjung Balai. Cuma waktu itu kita bikin kajian untuk dikasih ke pengadilan tinggi, dan kalau teman-teman baca putusannya, kajian kita benar-benar diterima oleh hakim dan dibaca oleh hakim. Kalau itu kan tertulis hakim menimbang bahwa ada surat dari MAPI FAUI nomor sekian mengenai amicus curiae. Dan saya sangat berharap amicus curiae ini bisa diterapkan tidak hanya di kasus-kasus besar, tapi kalau kita semua mahasiswa hukum, semua fresh graduate hukum bisa melakukan ini untuk setiap perkara di Indonesia, ini akan sangat luar biasa kuat sekali daya pengawasan kita terhadap peradilan. Toh juga peradilan pidana atau kasus pidana itu kan terbuka untuk umum ya, paling perdata aja yang nggak bisa. Nah, makanya kan kita bisa ikut aja, ikut ngawasin, nonton, kalau ada masalah kita kirim amicus curiae ke pengadilan. Lanjut. Nah, ini mengenai bantuan hukum sebagai paralegal gitu ya. Saya pernah menulis ini di satu blog Halo. Mungkin nanti teman-teman kalau tertarik bisa baca sendiri. Di situ saya menulis di luar negeri itu, saya ambil contoh di Australia, itu tuh sudah inline dengan namanya kurikulum pendidikan. Jadi tidak hanya bicara teori, tapi benar-benar praktek memberikan penyuluhan hukum, bantuan hukum. Dan bantuan hukum ini bisa litigasi atau non-litigasi. Litigasi itu kayak teman-teman bantu lawyer yang asli untuk bikin dokumen, bikin berkas. Kalau non-litigasi, teman-teman penyuluhan hukum. Kalau saya di kampus UI dulu, ada namanya kelas klinik hukum street law. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang tertarik ambil kelas street law ini, mereka akan datangi anak-anak jalanan, kasih penyuluhan hukum, dan itu nanti dia
Ya, sorry tadi Oh, saya mangga. keluar. Ya, Yohanes jadi sempat Mang Mas. saya. Ya, maaf tadi saya keluar. Sekarang sudah masuk kah suaranya, Yohanes? Sudah Bang, bisa dilanjutkan Bang. Oke, izin saya ulang lagi ya mengenai bantuan hukum. Intinya kalau saya dulu di kampus itu ada namanya klinik hukum gitu ya. Jadi kita datangi anak jalanan, kita bikin penyuluhan hukum dan itu diakui nilainya masuk SKS, dikonversi jadi 2 atau 3 SKS saya lupa. Dan itu dapat honor juga dari kampus, dapat uang saku. Jadi istilahnya dapat uang saku, diakui nilainya di secara kurikulum, dan yang ketiga teman-teman terlibat di dalam upaya mewujudkan access to justice for all gitu ya, equality before the law gitu ya. Karena buat saya equality before the law itu paling kecil dari bantuan hukum sebenarnya. Lanjut. Nah, ini mengenai berjalan dengan NGO gitu ya. Saya dari pergumulan saya akhirnya saya memutuskan bahwa kita tuh udah nggak bisa yang namanya kampanye atau demo sendiri gitu ya, mahasiswa sendiri. Harus yang namanya terlibat gabung dengan NGO, karena begitu kuat oligarki kita, begitu kuat pers kita untuk membungkam mahasiswa, jadi harus terlibat dengan NGO dan bareng-bareng gitu ya. Dan ini contoh di gambar ini ALSA Indonesia collab sama LBH Indonesia. Jadi menurut saya akhirnya lagi-lagi yang bisa punya daya dorong di masa-masa saat ini NGO sih. Kalau kita kerja sendiri, gerak sendiri, gampang dihabisin lah istilahnya gitu sih. Lanjut. Nah, ini juga litigasi. Jadi waktu itu saya juga sempat ketika 2018, waktu itu saya judicial review Undang-Undang MD3 waktu itu. Karena waktu itu kondisinya saya baru lulus, saya penasaran apa yang bisa saya lakukan dengan gelar sarjana hukum saya. Dan itu saya langsung bertemu dengan berita DPR mengeluarkan Undang-Undang MD3. Dan waktu itu ada satu pasal yang menurut saya gila banget menurut saya. Waktu itu adalah MKD di pasal 122 huruf L. Ini menurut saya gila banget karena kok bisa-bisanya lembaga internal DPR menjarain orang yang dianggap merendahkan kehormatan dewan. Jadi kalau kita istilahnya nanti mau ngelapor dewan yang tidur atau ngelapor anggota dewan yang bermasalah, kita lapor ke DPR, nanti kita bisa diserang balik dan dipenjarain. Ini aneh sangat sekali secara norma gitu ya. Saya mungkin pernah melihat DPR korup, melihat DPR tidur, tapi saya tidak pernah melihat DPR secara terang-terangan seperti ini naruh di Undang-Undang MD3 sefrontal ini nulisnya gitu ya, mengambil langkah hukum ketika ada orang yang merendahkan kehormatan dewan. Mungkin bisa dipencet ya link YouTube-nya. Waktu itu judicial review-nya suasananya. There was an idea. Bring together a group of remarkable people. If we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. It's like to lose, to feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it, run from it, destiny still arrives. Ganti petitum kami dari yang awalnya petitum alternatif menjadi petitum intim konstitusional total. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield.
Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. Ya, jadi waktu itu saya sama teman-teman BEM UI dibantu gitu ya, advokasi. Kita bikin video itu supaya men-track juga waktu itu untuk orang-orang aware betapa bahayanya Undang-Undang MD3 ini waktu itu 2018 gitu ya. Dan puji Tuhan bersyukurnya waktu itu pasal itu dihapus oleh MK gitu ya, dinyatakan irasional. Jadi itu buat saya menjadi contoh pengalaman pribadi saya bagaimana anak muda itu, lo itu nggak harus nunggu jadi advokat dulu atau lu nunggu udah tua dulu baru bisa benar-benar memenangkan suatu perkara gitu ya, yang dampaknya itu luas. Jadi waktu itu umur saya masih 20 tahun gitu ya, karena dulu waktu itu saya lulus umur 20 tahun. Nah itu, ini sebuah pencapaian pribadi buat saya, kayak rupanya bisa loh gitu ya, belum masih umur segitu bisa apa istilahnya ya, berdampak sesuatu yang menurut saya itu bisa merugikan lebih banyak orang gitu. Bisa lanjut? Nah, ini bagian terakhir adalah bagaimana kita merespon di konteks pandemi sekarang ini ya. Lanjut. Nah, kalau saya sih simpelnya sih kalau yang di pandemi ini ya tentu kesulitannya adalah partisipasi publik kita semakin terbatas karena kita semua via online gitu ya. Nggak semua lembaga dengan mudahnya untuk membuka layanan aspirasi secara online gitu ya. Lalu juga transparansi terbatas, yang namanya kita kan sering berdalih darurat, semua butuh uang cepat gitu ya, pemerintah kita ya akhirnya tidak transparan gitu ya. Dan susah juga gitu kita terlibat kalau kondisinya kayak gini. Sama yang paling bahaya itu gaslighting. Gaslighting itu kayak apa di media itu kita ketika kita mau ngomong protes sebagai masyarakat, kita di gaslighting oleh ya dalam tanda kutip buzzer kali ya. Apa istilahnya, victim blaming istilahnya. Kayak contohnya ya kalau kayak mural kayak kemarin kayak mural yang disalahin karena kita nggak pakai izin gitu, masyarakat yang milok itu nggak pakai izin untuk muralnya, itu kan kayak victim blaming lah, gaslighting. Jadi ini yang menjadi tantangan di dalam kondisi pandemi saat ini sih menurut saya, untuk kita bisa terlibat di dalam pembangunan hukum. Lanjut. Nah, saya lupa bagian atasnya sih diubah. Intinya 3 ini itu adalah lembaga-lembaga yang teman-teman bisa mulai maintain hubungannya sekarang gitu ya. Ada NGO, DPR, DPRD, dan pemerintah non kementerian. Saya tadi untuk DPR saya meng-highlight bahwa memang secara stigma kita kan DPR itu tidur ya, gabut dan segala macam. Tapi setelah saya juga masuk di DPR di tahun ini, dan saya juga beruntung bertemu dengan anggota yang bos saya juga orangnya dalam tanda kutip kerja lah gitu ya. Ada sesuatu yang mau dia buat. Sebenarnya kita bisa berharap untuk anggota-anggota yang kita bisa bilang champion. Kalau dulu saya di NGO bilangnya champion ya, anggota DPR yang jadi champion yang bisa kita andalkan. Ya di dalam ya memang dia bersuara. Meskipun memang jumlahnya itu cuma 1-2 jumlahnya gitu ya. Tapi kita bisa mengenal. Karena dulu jujur saya pemilu legislatif buat saya itu baru sekali seumur hidup saya. Saya baru sekali. Karena dulu 2014 saya belum cukup umur untuk pemilu legislatif. Saya baru cukup umur untuk pemilu legislatif itu di tahun 2019, dan saya pilih yang benar-benar saya timbang-timbang sekali calon anggota DPR yang saya mau. Nah, rupanya terpilih beliau, dan beliau sekarang jadi bos saya juga gitu ya. Nggak nyangka juga, dan memang saya merasa rupanya suara saya ketika saya benar-benar mempertimbangkan calon anggota yang baik dan terpilih, itu benar-benar dia bisa berdampak sekali di DPR meskipun cuma 1 orang. Dulu waktu itu, kemarin baru sebulan lalu ada cerita, waktu itu kita ketemu sama pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Kanada. Mereka curhat bahwa uang beasiswa mereka dari Pemprov Papua itu belum turun dari Pemprov gitu ya. Padahal akhirnya mereka diancam di DO dari Kanada.
habis itu ya dari apa namanya bos saya anggota DPR, dia tinggal telepon Pemprov Papuanya, langsung dibayar di minggu itu gitu ya. Bahwa bisa seberdampak itu sebenarnya anggota DPR kita kalau benar-benar dia kerja gitu. Lanjut. Nah, ini juga contoh bagaimana apa namanya NGO tadi yang konkretnya bisa berperan. Ini ada contoh, kita mungkin sering lihat kurir kita kan menyedihkan gitu ya, dibayarnya minim, kadang-kadang kena case on duel gitu ya, berantem ibu-ibu yang nggak mau bayar COD, dan ini penegak hukumnya itu secara aturan tuh tidak jelas, dan akhirnya ada lembaga NGO namanya Emancipate. Kalau teman-teman lihat IG-nya cuma 1000-an lah, maksudnya cuma sedikit followersnya, bukan lembaga besar, tapi dia bisa berdampak. Dia bikin petisi, dia bikin lindungi kurir gitu ya, mengajak NGO yang lain, akhirnya bisa membuat menakar kita, menteri kita tergoyang dan benar-benar mau bahas gitu ya. Jadi ini peran-peran kecil yang mungkin sepele gitu, tapi bisa berdampak di dalam pembangunan hukum kita gitu ya. Buat saya namanya perlindungan kurir ini menjadi bagian juga dari pembangunan hukum Indonesia gitu. Bagaimana kita bisa mewujudkan hukum yang bisa berpihak kepada ketenagakerjaan kita sebagai faktor produksi yang utama gitu dalam sebuah industri atau bisnis gitu ya. Lanjut. Nah, ini juga sebenarnya ada jalur-jalur teman-teman yang bisa gunakan untuk di DPR. Bahwa sebenarnya ketika saya masuk, saya baru tahu rupanya DPR itu setiap sidangnya itu ditayangkan di YouTube mereka, tapi bukan YouTube utama mereka. Jadi setiap komisi itu ada YouTube, komisi 1 sampai 11 itu ada YouTube masing-masing. Jadi kalau teman-teman mau nonton pembahasan RUU PKS, mau nonton pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, itu sebenarnya semua live YouTube. Cuma memang bukan di YouTube DPR yang utama, tapi YouTube yang setiap komisi. Nah, kalau mau gampang, teman-teman tinggal klik di TV Parlemen yang saya cantumkan itu linknya. Itu kayak satu website khusus yang ke TV Parlemen gitu ya. Tinggal tonton aja gitu ya. Biar teman-teman melihat gimana sih dinamika di dalam gitu ya. Mana DPR yang gabut, mana DPR yang benar-benar nanyanya serius gitu ya, ketika pembahasan itu bisa terlihat dari TV ini. Lanjut. Nah, ini juga sebenarnya ada juga situs baru dari DPR, namanya Simas PUU. Jadi teman-teman yang punya masukan atau aspirasi terhadap satu undang-undang bisa ketik dari website ini, teman-teman nanti submit, nanti akan diolah oleh tim DPR, istilahnya kayak gitulah. Bisa diklik Simas PUU, cari aja di Google. Lanjut. Sama ini juga ada namanya media sosial gitu ya. Saya mengakui tidak semua anggota DPR media sosialnya aktif, tapi bisa teman-teman ya cek orang-orang yang kalian pilih dulu di pemilu, apakah dia punya media sosial yang bisa dihubungi, dan ya kalau punya kan bagus sekali, tinggal kalian chat aja gitu ya aspirasi kalian. Lanjut. Sepertinya saya akan masuk bagian paling akhir gitu ya di dalam presentasi ini ya, beberapa bagian akhir ini sebuah titipan pemikiran yang saya mau sekali teman-teman bisa gumulkan, teman-teman bisa pertimbangkan dengan matang. Paling dasar sebenarnya apa sih sebenarnya tugas hukum kita gitu. Hukum apa yang mau kita wujudkan sebagai juris nantinya. Saya jujur tidak senang dengan kata hukum yang adil, karena adil menurut saya itu sangat subjektif. Adil bisa sama rata, adil bisa juga proporsional. Tapi saya mau menggunakan kata yang dipakai oleh Purnadi Purbacaraka di dalam bukunya Perihal Kaidah Hukum. Ini buku yang sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau kuliah hukum atau sudah kuliah hukum. Harusnya semester 1 ini wajib, karena kalau saya dulu kampus nih buku ini wajib. Bukunya sangat tipis sekali. Kalau di Tokopedia paling cuma 10.000 atau 20.000, tapi isinya luar biasa gila sekali. Buku ini benar-benar menjadi fundamental di dalam kita berpikir bagaimana hukum seharusnya gitu ya. Dan tadi teman-teman saya lihat ada teman-teman yang masih SMA, SMK, saya menyarankan nanti kalau teman-teman sudah masuk kuliah hukum bisa baca buku ini gitu ya. Ini benar-benar kita bisa berefleksi bagaimana kita memandang hukum gitu ya. Dan di sini saya menggunakan sebenarnya menurut Purnadi dan Prof. Suryono, hukum itu mewujudkan kepastian dan kesebandingan gitu ya, tidak menggunakan istilah keadilan tapi kesebandingan, di mana gampang kasarnya gini, semua orang yang mencuri itu pasti dihukum, tapi setiap
pencuri itu beda-beda hukumannya, ada yang nyuri ayam, ada yang nyuri uang korupsi. Itu itu maksudnya gambaran gampangnya. Jadi setiap pencuri itu harus dihukum, tapi setiap pencuri itu beda-beda hukumannya, durasinya. Nah itu kenapa kita perlu mewujudkan dua nilai ini? Karena ingin mewujudkan yang namanya ketenangan di dalam diri kita masing-masing dan ketertiban dengan orang lain. Dengan orang lain kita bisa tertib, dengan diri sendiri kita bisa tenang. Karena tentu kita tidak bisa tenang kalau kita melihat, lah kok saya mencuri sendal, saya mencuri yang sebelah saya nyuri uang rakyat 1 miliar, tapi hukuman durasi penjara saya sama. Itu kan buat kita tidak tenang secara batiniah gitu ya. Nah makanya kenapa dua nilai ini menjadi penting untuk mewujudkan ketenangan dalam diri pribadi dan juga mewujudkan tertib sosial antar pribadi, dan ujungnya adalah kita bisa hidup damai. Ini pesan yang saya ingin titipkan kepada teman-teman ketika teman-teman nanti menjadi policy maker, menjadi pemangku kebijakan. Tadi kalau ada yang nanya judul bukunya apa Bang? Judul bukunya yang di kanan itu yang digambar, Perihal Kaidah Hukum, dibuat oleh Purnadi Perbacaraka dan Suryono. Buku Perihal Kaidah Hukum judulnya. Murah kok di Tokopedia atau di Shopee. Beli aja. Lanjut. Nah ini juga mengenai government not rowing the boat but steering the boat. Kita mungkin sering menyalahkan pemerintah sebagai aktor tunggal di dalam membuat kebijakan. Padahal dewasa ini yang namanya membuat kebijakan itu sudah tidak lagi menjadi kewajiban tunggal pemerintah. Kalau katanya Osborne itu, pemerintah itu dia memegang kemudi, tapi dia tidak mendayung perahunya. Siapa yang mendayung? Yang mendayung itu masyarakat, swasta, pers, semua aktor lain di dalam pemerintah yang mendayung. Tapi yang menjadi nahkodanya adalah pemerintah, gitu ya. Nah ini titipan yang saya mau ke teman-teman, bahwa ketika nanti kita bikin kebijakan, kita harus melibatkan semua pihak dan kolaborasi bareng-bareng. Akademisi, pers, komunitas, NGO, lembaga swasta atau bisnis. Jadi benar-benar istilahnya kalau bahasa bagusnya pentahelix gitu ya. Ada lima aktor yang perlu kita libatkan di dalam membuat suatu kebijakan. Lanjut. Sama ini terakhir, ini adalah moto yang waktu itu kita pegang sebagai peneliti di NGO, di IJRS waktu itu setahun lalu sebelum saya pindah ke DPR, bahwa kita ingin mewujudkan a just and reasonable judicial and legal policies. Jadi bagaimana kita bisa bikin kebijakan yang akuntabel, yang reasonable, yang punya dasarnya. Masalah teman-teman pro atau kontra, setuju atau tidak setuju, itu normal, itu manusiawi, itu sangat harafiah gitu ya, sangat wajar. Cuma ketika teman-teman memutuskan sesuatu untuk kebijakan, harus bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Kenapa milih ini? Kayak tadi URPKS, teman-teman mau setuju atau tidak, itu terserah teman-teman. Tapi dasarnya kalian memutuskan itu yang menjadi krusial. Reasonable, just, legal policies. Terakhir, mungkin saya pikir itu aja dari saya. Kalau nggak salah, slide terakhir setelah ini. Iya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila kepanjangan ataupun ada hal-hal yang tidak mendetail ataupun salah dari pemaparan saya. Saya berharap teman-teman bisa menjadi juris-juris yang luar biasa setelah ini dan kita bisa berdiskusi di sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke Mas Yohanes. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Joshua atas penyampaiannya yang cukup beragam, cukup mengedukatif dan komprehensif menurut saya. Ada terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bang Joshua. Saya mencatat beberapa poin penting yang terkait dengan part pertama, yaitu mengenai pembangunan hukum di Indonesia. Di situ Bang Joshua banyak sekali membuat beberapa rincian terkait dengan adapun rinciannya itu beberapa penghambatan pembangunan hukum. Lalu Bang Joshua juga memberikan kepada kami bahwa ada data, ada jumlah anggaran fungsi ketertiban sampai kepada ke agenda pembangunan hukum ke depan. Begitupun dengan part kedua dan yang part ketiga, yaitu terkait dengan pentingnya Pancasila dalam pembangunan hukum Indonesia. Lalu peran milenial dalam pembangunan hukum sudah Bang Joshua paparkan, yang mungkin nanti bisa setelah dari webinar ini kami jadi tahu dan kami bisa, oh ya, nanti ke depannya
Akan ini yang akan kami lakukan untuk pembangunan hukum Indonesia ke depan. Lalu yang terakhir, yang paling menarik itu terkait dengan tantangan pembangunan hukum dalam situasi pandemi seperti ini. Iya, ini yang menurut saya yang sangat sesuai dengan apa yang ada dalam situasi, karena terkadang orang hukum itu kan berbicara mengenai fakta hukum dan keadaan, jadi tidak bisa dan itu pun harus menyesuaikan dengan keadaan. Baiklah, dengan penjelasan dan pematerian yang sudah disampaikan Bang Joshua, di sini banyak sekali rekan-rekan peserta yang ingin bertanya. Saya infokan buat untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, itu nanti bisa di on mic, bisa langsung tanyakan ke Bang Joshua, atau nanti bisa langsung saya sampaikan jika ada kendala di dalam jaringan. Boleh, bisa langsung saja untuk Kak Muhammad Farhan Wijaya dari Untar bisa menyampaikan pertanyaannya dengan Bang Joshua. Terima kasih. Baik, saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Wijaya dari Universitas Tarumanegara. Itu seperti apa kondisi tertentu kepada pelaku korupsi yang dikenakan hukum mati? Seperti apa kondisi yang seperti apa jenis yang koruptor lakukan agar mengenai sanksi hukuman mati? Terima kasih. Dikumpulkan dulu apa gimana? Boleh Bang, langsung dijawab saja. Oke, jadi kalau secara Undang-Undang Tipikor, yang bisa dihukum mati adalah korupsi yang masuk dalam jenis korupsi merugikan keuangan negara. Karena kalau bicara korupsi itu jenisnya banyak sekali. Korupsi itu bukan cuma satu jenis, banyak jenisnya. Ada suap, kerugian negara tadi, lalu gratifikasi, penggelapan. Kalau nggak salah ada berapa ya? Saya lupa ada berapa, puluhan juga kalau nggak salah 11 atau 10 ya. Ada jenis korupsi itu banyak di Undang-Undang Tipikor, bisa dicek sendiri. Nah, kalau apa yang bisa dihukum mati adalah mereka yang korupsi itu ada APBN yang dirugikan atau ada keuangan negara yang dirugikan. Kenapa sih Juliari ini tidak bisa dikenakan dalam kerugian negara? Karena si Juliari nerima uang dari pengusahanya, bukan dari uang APBN. Itu yang menjadi kenapa dia itu tidak bisa dihukum mati. Kecuali ketika ketika dia menganggarkan sekian rupiah untuk bansos, 10.000-nya itu dipotong dari APBN. Kan yang terjadi sebenarnya 10.000 Izin Bang, suaranya putus-putus. Maaf, para peserta. Cek 1 2. Kedengaran suaranya? Sudah, Bang. Izin Bang, tadi terputus tadi, Bang. Oke. Ya, baik. Mohon diulang, Bang. Terima kasih. Oke. Jadi tadi kenapa tidak masuk? Karena uang 10.000 yang diambil Juliari itu adalah uang suap yang diterima dari kantong pribadinya si pengusaha pemenang tender, bukan dari APBN yang dipotong. Itu sebenarnya kenapa dia masuk pasal suap dan dia tidak bisa dikenakan hukuman mati. Gitu sih, karena dia kalau hukuman mati itu harus yang pasal 2, pasal 3 yang memang ada uang PBN yang diambil gitu ya. Cuma secara praktikal sampai detik ini belum ada sih koruptor yang dihukum mati gitu ya. Meskipun aturannya ada, sudah bisa, cuma nggak bisa dihukum mati gitu ya. Gitu sih jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian jawabannya atas pertanyaan dari Kak Muhammad Farhan Wijaya terkait dengan seperti apa kondisi tertentu kepada pelaku korupsi yang dikenakan hukuman mati. Baik, selanjutnya saya akan berikan waktu
dan tepat kepada Kak Syafaira dari UAJ. Bisa disampaikan pertanyaannya kepada Bang Joshua. Terima kasih. Oke, sepertinya belum ada respon dari Kak Safira. Izin Bang, ini ada pertanyaan dari Kak Safira dari WAJ. Dari pendapat Abang Joshua sendiri, di mana Abang sendiri merupakan generasi milenial, cocok dengan tema webinar kita pada hari ini. Dari bahan materi yang telah dipaparkan banyak, yaitu terkait dengan penghambatan pembangunan hukum di Indonesia. Lalu menurut Abang, bagaimana solusi untuk menjadikan generasi milenial sebagai agent of change, generasi perubahan? Baik, boleh dijawab Bang. Iya, memang kalau kita bicara milenial sebagai agent of change itu bukan suatu perbuatan yang kita lakukan hari ini, besoknya udah benar gitu ya. Kalau kita bicara mengenai agent of change itu panjang perjalanannya gitu ya. Kita masih di umur 20-25 tahun, masih belum dalam posisi kedudukan pemerintahan atau kebijakan. Apa yang bisa kita lakukan sampai nanti di posisi kita menduduki jabatan itu? Ya, yang saya bisa kasih adalah list tadi yang saya bilang. Kita perkaya kapasitas diri kita rajin bikin tulisan, bikin kajian, lalu juga tadi yang bikin paralegal, melakukan bantuan hukum atau paralegal, dan juga bisa litigasi. Teman-teman merasa itu sampai harus di level teman-teman turun ke persidangan gitu ya. Karena agent of change itu dimulai dari hal seperti itu menurut saya. Karena lagi-lagi kalau kita mau merubah hukum atau membangun hukum, itu kita harus masuk ke dalam sistem. Kita bukan kayak model anak dokter gitu ya, anak kesehatan yang misalkan kita benci rumah sakit pemerintah daerah yang jelek, kita bikin klinik sendiri. Kita nggak bisa kayak gitu ya. Kalau kita bikin hukum sendiri, namanya kita makar istilahnya, malah kalau kasarnya gitu ya. Kita kan paling kalau mau kerja di luar sistem, ya teman-teman kerja untuk privat atau kerja untuk bisnis. Nah, makanya kalau memang mau konteks pembangunan hukum, ya harus masuk sistem, dan itu memang nunggu waktunya nanti ketika pada masanya, ketika kita di umur 30 sampai 50 lah kasarnya, baru kita bisa sampai di titik menduduki jabatan. Nah, sampai situ kita bisa memperkaya diri, bisa tadi memulai penyuluhan hukum, sampai akhirnya nanti saya percaya dari hal gitu kenapa penting, karena itu membentuk pola pikir kita nanti ketika kita nanti jadi pejabat. Karena saya menarik ketika waktu itu ikut webinarnya dari Prof. Jeffrey Winters dari negara mana, dia bilang gini, ya mau gimana pun sekarang untuk kita membangun hukum itu memang harus cut off generasi boomersnya, generasi tuanya, karena mereka sudah kenyang dengan pengalaman hidup yang membuat mereka susah untuk berubah pikiran. Karena mereka sudah melewati masa-masa yang dulu gitu ya. Itu kan sebuah pemikiran yang terbawa dari masa muda mereka sampai sekarang, pola pikir mereka terbentuk dari perjalanan mereka dari masa muda sampai mereka tua menduduki jabatan. Nah, kita juga nanti akan seperti itu gitu ya. Ketika nanti kita menduduki jabatan menjadi pemangku kebijakan, ya pola pikir kita terbentuk dari hal yang kita lakukan sekarang. Makanya perbanyak baca, terus menggumuli atau mendebatkan pikiran kita, apa kita sudah punya pemikiran yang benar atau perlu kita benahi lagi. It's okay gitu ya untuk salah di masa muda, karena namanya juga kita terus belajar memperbaiki pemikiran. Mungkin nanti ada pemikiran baru ya pada waktu nanti ketika teman-teman sudah menduduki jabatan, ya peran agensi itu baru berjalan gitu sih menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Bang Joshua atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Kak Syafira. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Marian, itu dari Untar. Bisa langsung disampaikan saja Kak Marian terkait dengan pertanyaannya kepada Bang Joshua. Terima kasih. Ya, sepertinya ada kendala Bang
terkait dengan pesertanya, yaitu Kamarian. Izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan dari Kamarian, yaitu bagaimana penegakan hukum atau pencegahan untuk masalah RAPBD yang kurang pas kegunaannya, terutama di masa pandemi. Apakah perlu ditetapkan pembatasan-pembatasan untuk kondisi tertentu? Ini cukup menarik. Bisa langsung ini APBD ya? APBD? Ya, betul, Bang. Ya, memang kalau konteksnya APBD, lembaga yang punya daya dorong yang seimbang di DPRD gitu ya. Kalau saya melihat contohnya di Jakarta, ya kemarin kan PSI menggunakan hak interpelasi mereka ya untuk anggaran Formula E di APBD Jakarta gitu ya. Dan ya ya lagi-lagi kalau kita bicara benar-benar mau berdampak ya, bukan sekedar kita cuap-cuap komentar, kalau benar-benar mau signifikan ya memang kita harus approach ke DPRD yang kita pilih dan kita percaya, istilahnya kayak gitu kan. Karena kemarin juga ada teman saya yang sepantaran saya dan jadi anggota DPRD sekarang gitu ya, di DPRD DKI Jakarta, sepantaran gitu umur sama saya, tapi dia terpilih di daerah dia jadi DPRD mewakili daerah dia, kecamatan dia, dan itu benar-benar saya melihat ketika saya kasih aspirasi ke dia punya power yang seimbang dengan Pemprov DKI gitu ya, dan itu benar-benar nggak dimana sebelah mata meskipun umurnya sama dengan saya. Istilahnya kan lo anak kemarin sore tapi didengerin karena jabatan lo adalah anggota DPRD gitu ya. Jadi memang kalau konteks RAPBD harus tandingannya itu, berantemnya itu ya DPRD gitu ya. Dan itu lagi-lagi tadi bagaimana kita bisa wise, bisa bijak memilih anggota DPRD kita. Saya jujur sebenarnya menurut saya ketika semua ini ideal, lembaga parlemen itu adalah lembaga yang paling ideal untuk mengawasi pemerintahan gitu, yang paling pas lah gitu ya. Makanya buat saya daripada kita pusing milih Jokowi atau Prabowo, lebih pusing sebenarnya milih anggota legislatif kita, karena mereka akan mengawasi pemerintahan gitu ya, yang lebih krusial menurut saya. Gitu sih jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Joshua atas penyampaian jawaban dari pertanyaan Kamarian dari Universitas dari Untar. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Yoga dari Eva Untar. Boleh Kak disampaikan saja pertanyaannya kepada Bang Joshua? Ya, halo, selamat pagi buat Bang Joshua dan semuanya. Saya Yoga dari Eva Untar ya. Saya ingin bertanya buat Bang Joshua nih. Kan selama ini kan kami tuh pahamnya kan hanya KPK sebagai tonggak utama dalam hal korupsi di Indonesia gitu kan. Tapi bagaimana menurut Abang nih penanganan korupsi yang dilakukan oleh aparat polisi selama ini gitu. Dalam halnya kan kita kenal di Barreskrim ada di Tipikor, dan level Polda kita kenal dengan Subdit Korupsi yang di bawah naungan di Treskrimsus. Gitu Bang. Ya. Oke, kalau saya secara teoritis gitu ya, saya sepakat kalau di dalam pragmatisnya orang-orang di dalam KPK itu punya standar nilai yang lebih tinggi dari polisi. Itu yang bisa saya lihat lah, sesimpel ketika waktu itu saya pernah acara bareng, mereka menolak untuk dikasih uang transport, dikasih minum, itu mereka nolak. Itu maksudnya menurut saya itu tolak ukur nilai yang lebih advance dibandingkan APH yang lain. Cuma secara teori menurut saya KPK tetaplah lembaga ad hoc atau lembaga yang menurut saya pada suatu hari memang harus selesai pada waktunya. Karena di secara global lembaga-lembaga kayak KPK ini lahir untuk sementara gitu ya, untuk ngebersihin APH yang utama, baru setelah aman mereka akan berhenti, mereka akan selesai. Karena lagi-lagi ya tonggak utama dari dalam penegakan hukum itu ya tadi polisi, jaksa dan hakim. KPK itu hanya pembantu sebenarnya, tapi lagi-lagi ya karena dia lembaga baru, memang dibentuk dengan suatu nilai standar yang tinggi, maka kita kalau di masyarakat ya saya sebenarnya juga mengakui mereka nilai-nilai yang mereka bawa tuh lebih bagus lah. Kayak tadi sesimpel mereka menolak untuk gratifikasi dalam konteks dikasih makan atau uang transport. Jadi saya justru dengan kehadiran polisi tadi yang disebut, ya saya menanti-nanti gitu ya, meskipun agak ya sangat pesimis, tapi menanti-nanti
ketika sistem korupsi ini sudah kondisi korupsi kita sudah terkendali dan akhirnya kita bisa berpegang kepada kepolisian dan kejaksaan sebagai ujung tombak, karena ya buat saya sih itu juga karena jadi isu secara kelembagaan, karena akhirnya rebut-rebutan perkara antara kejaksaan dengan KPK. Kalau secara teoritis kan kalau nilainya di bawah miliar itu ke kejaksaan atau polisi, kalau dia nilainya tinggi itu ke KPK. Cuma lagi-lagi kan sering bentrok karena dianggap ya KPK ngambil kasus karena secara nominal kecil tapi dampaknya besar gitu ya. Jadi berantem rebut perkara gitu ya. Nah, ya memang secara kerangka hukum yang utama jaksa memang yang sebagai the one and only gitu kan, dibilang kan kalau di undang-undang kejaksaan itu jaksa adalah satu dan tak terpisahkan. Jaksa Agung adalah kepala tertinggi dari penuntutan di Indonesia. Tapi kan akhirnya ada dualisme, ketua KPK sama kepala kejaksaan gitu ya. Padahal di undang-undang kejaksaan penuntutan itu hanya tertingginya itu di kepala kejaksaan. Nah, itu memang sudah terjadi isu, cuma ya selama korupsi kita masih gini-gini aja, KPK masih perlu ada, dan ya meskipun sekarang udah menyedihkan sih menurut saya ya. Itu benar-benar 75 pegawai KPK ini, jujur saya ikut juga sempat kemarin di dalam koalisi untuk mengawal sampai dulu paling awal banget di dalam seleksi calon komisioner ya. Waktu itu masih calon, Firly itu masih calon istilahnya. Dulu kita mengawal dari awal banget. Kayak kita udah kasih catatan Firly-nya ada masalah segala macam, tapi nggak didengar oleh panitia seleksi sampai akhirnya kepilih, sampai akhirnya sekarang ini. Benar-benar menyedihkan gitu ya secara pragmatis. Cuma saya termasuk orang yang bisa menerima pada suatu nanti ketika korupsi kita sudah terkendali, KPK memang harus selesai gitu sih. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas penyampaian yang sudah disampaikan oleh Bang Joshua. Terima kasih juga Kak Yoga atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan yang kelima, yaitu dari Kak Benediktus Lasa dari Unmul. Bisa langsung disampaikan saja pertanyaannya, Bang. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Abang Joshua tentang misal sebuah rancangan undang-undang atau sebuah peraturan itu banyak ditentang oleh rakyat, tetapi pada akhirnya tetap disahkan. Bagaimana cara merespon hal tersebut dengan cara terbaik tanpa mengabaikan esensi dari rancangan undang-undang atau undang-undang itu sendiri? Terima kasih. Ya, baik. Memang ini menjadi isu ya soal partisipasi publik gitu ya. Saya mengakui ada beberapa gini sih bilangnya sih. Udah dibuka gitu ya, dibuka forum untuk publik masih kasih masukan, tapi akhirnya ini yang diketok adalah hasil pembahasan di rapat tertutup gitu ya. Karena memang beberapa kali ada rapat PPRT yang tertutup gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin di situ isunya yang saya pun juga clueless gimana, karena ada kondisi di mana sidang tertutup, dan itu saya tidak masuk ke ranah sana karena saya masih baru juga. Nah, cuma yang bisa saya bilang sekarang yang yang paling krusial sebenarnya tadi, bagaimana kita bisa memilih calon anggota DPR yang memang benar-benar menyuarakan aspirasi konstituennya dan bisa bersuara di dalam rapat gitu ya. Buat saya sih masalah nanti diterima apa tidak, memang itu ya lagi-lagi harap-harap cemas ya. Cuma at least aspirasi kita diomongin di ruang sidang, menurut saya itu sudah pencapaian gitu ya. Karena saya pernah waktu itu bos saya gitu yang terima aspirasi mengenai sinetron Zahra kemarin yang anak di bawah umur gitu ya. Dia protes ke Komisi Penyiaran Indonesia kenapa tidak ditentang gitu ya, dan mencoba aspirasi revisi undang-undang penyiaran supaya tidak lagi cerita kayak si Zahra kemarin anak di bawah umur jadi peran istri ketiga gitu ya. Kan itu kan sebuah scene atau sebuah adegan yang tidak pantas secara umur. Nah, Ibu menyampaikan itu di ruang sidang dan akhirnya KPI merespon. Saya pikir itu sebuah pencapaian di mana aspirasi masyarakat bisa disampaikan. Cuma memang tidak semua seperti itu, maka solusi konkretnya tadi bisa dimulai dari si Mas PU tadi, ikutin
jadwal dan juga sidang-sidang di DPR gitu ya. Gimana, lihat dulu nih gimana di dalamnya, apakah aspirasi yang kita bayangkan sudah ada yang menyuarakan atau tidak gitu. Contoh kayak PKS gitu ya, misalkan yang saya bayangkan. Atau kayak PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kayak kita kan sering mengalami kebocoran data gitu ya. Mungkin kita sebagai masyarakat umum bertanya-tanya, ini sebenarnya DPR ini tahu nggak sih kita tuh mengalami kebocoran data gitu ya. Kalau teman-teman nonton sidangnya sebenarnya mereka sudah tahu. Mereka sudah menyampaikan itu ke Kominfo gitu ya. Sudah disuarakan di ruang sidang. Cuma ya perdebatannya panjang karena ada 1-2 pasal yang belum sepakat gitu ya. Jadi at least minimal concern kita soal kebocoran data itu sudah disuarakan di ruang sidang oleh DPR. Cuma tidak semua masyarakat tahu itu. Nah, pun nanti ketika sudah keluar aturan atau undang-undangnya yang kita anggap masih belum mewakili, ya solusi konkretnya adalah judicial review kayak tadi saya tahun 2018 ke MK. Bahwa itu solusi konkret gitu ya di tengah undang-undang yang tidak partisipatif. Memang menyedihkan sih, dalam arti kayak kita seringkali dilempar ya, undang-undangnya dibikin jelek, nanti kalau lu bermasalah ya udah lu ke MK aja. Jadi kayak DPR dan pemerintah itu istilahnya bikin asal ada, nanti ya tinggal nunggu aja. Syukur-syukur kalau ada yang syukur-syukur nggak ada yang JR ya. Kalau nggak ada JR bagus, kalau ada yang JR ya udah kita lawan aja di MK. Istilahnya kan udah keburu berlaku dulu undang-undangnya istilahnya gitu kan. Jadi ya itu memang plus minus, cuma apa yang bisa kita lakukan sekarang ini tadi terlibat di dalam rapat-rapat MDPR melalui live YouTube tadi gitu ya. Karena tuh kemarin pas RUPKS tuh ramai banget dan kita aware gitu ya, karena itu sampai ribuan komen orang kasih aspirasi mengenai RUPKS karena memang heboh kan RUPKS di YouTube-nya gila banget sampai ribuan atau ratusan orang kalau nggak salah kasih komentar di kolom chat ya live YouTube-nya gitu. Lalu kedua tadi judicial review undang-undang yang bermasalah tadi, karena kan judicial review ini kan gratis gitu ya. Kita yang misalnya masih mahasiswa bisalah, kemarin pas saya ke MK itu yang undang-undang MD3 cuma keluar maksimal 100.000 lah gitu ya, nggak nyampe juta. Maksudnya cuma dikit, cuma biaya ngeprint aja, registrasi gratis kok gitu ya. Jadi bisa juga jadi opsi. Memang itu menjadi masalah buat Mendikbud mengenai undang-undangnya partisipatif. Itu juga saya juga belum selesai perdebatannya, tapi mungkin sementara itu solusi yang terdekat yang bisa dilakukan. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Benediktus atas pertanyaannya, dan terima kasih juga Bang Joshua atas penyampaian jawaban atau materi yang sudah disampaikan oleh Kak Benediktus. Oke, berhubung dikarenakan sudah habis waktu untuk sesi tanya jawabnya, mohon maaf untuk rekan-rekan peserta yang masih banyak yang tidak tertampung untuk bisa ditanyakan ke Bang Joshua. Mungkin di lain kesempatan atau di webinar-webinar Takum selanjutnya bisa nanti kita adakan untuk kesempatan tersebut. Oke, langsung saja Bang Joshua terkait dengan udah di akhir acara kita ini. Untuk closing statement dari Bang Joshua, adakah yang mau disampaikan untuk kita semua para peserta webinar ini terkait dengan peran kita atau milenial dalam pembangunan hukum di Indonesia? Boleh disampaikan, Bang? Terima kasih. Baik, mungkin dari saya adalah mungkin kita berpikir mau berbuat apa nih gitu ya, mau berbuat apa yang bisa kita lakukan konkretnya apa. Cuma sebelum nanti memutuskan bentuknya apa dari segala opsi, ataupun mungkin teman punya bentuk aplikasi lain, saya menyarankan kita bisa penuhi diri kita dulu gitu ya. Kita ini adalah lulusan terbanyak di Indonesia. Di Indonesia itu lulusan fakultas hukum itu paling banyak, dan lulusan agama setahu saya. Jadi dua fakultas itu adalah lulusan paling banyak di Indonesia. Tapi sumber daya banyak, tapi hukum kita stagnan. Itu kan lucu sebenarnya. Dan itu akarnya adalah kapasitas kita yang perlu terus ditingkatkan, dan tadi bagaimana kita yang punya kemampuan lebih bisa mau terlibat di dalam konteks kebijakan publik. Nggak semua lari ke law firm, nggak semua lari ke konteks bisnis atau privat atau legal counsel, tapi ada pribadi-pribadi yang mau berani masuk sistem, dan itu saya sangat sepakat itu tidak mudah dan tidak bisa teman-teman langsung idealis gitu ya. Memang ada waktunya teman-teman sudah punya jabatan dan bisa bersuara lebih gitu ya. Saya sekarang juga sudah masih terbatas gitu ya di dalam, hanya saya di dalam DPR gitu, hanya bisa melakukan apa yang bisa saya kerjakan gitu ya. Tidak bisa terlalu idealis. Dalam arti
semua langsung dihajar gitu ya. Ada pakem-pakem yang memang saya menunggu dulu momennya. Cuma bagaimana kita bisa memperkaya diri, menjaga diri kita, terus berproses dan membaca, sampai nanti kita sudah dipercaya di posisi yang kita mau, kita bisa berdampak. Karena lagi-lagi benar dan jahat itu tidak hitam putih gitu ya. Tidak ketika dia ada 1-2 kesalahan menjadikan dia jahat total gitu ya. Ada kalau nanti teman-teman terjun ke dunia kerja gitu ya, banyak sekali yang kayak gitu-gitulah. Ada mungkin istilahnya kayak dia ada kekurangan di 1-2 hal gitu ya, ada catatan kurang, tapi dia pintar, tapi dia punya aspirasi, dia punya gebrakan dan seterusnya. Dan itu yang nanti teman-teman kita bisa punya sikap ya intellectual humility sih kalau saya bilang, yang sifat bisa membuka lebih luas lagi apakah memang kita tuh hanya mau menjadi mata kuda idealis benar dan tidak benar atau jahat atau tidak jahat. Tapi gimana kita bisa memaksimalkan yang ada, perbaikan step by step, nanti ujungnya kita bisa menunjukkan bahwa lulusan fakultas hukum yang banyak ini bisa inline atau linear dengan perkembangan hukum kita. Selamat berjuang teman-teman di jalannya masing-masing. Sekiranya Tuhan memberkati kita semua. Itu aja. Terima kasih, Yohanes. Baik, terima kasih Bang Joshua atas closing statement-nya. Oke, mungkin di lain kesempatan nanti kita bisa ketemu Bang Joshua. Terkait dengan webinar kita ini, saya akan mengambil benang merahnya, yaitu peran milenial dalam pembangunan hukum Indonesia memang harus dibutuhkan. Karena generasi milenial lah yang dapat memberikan arah dan strategi pembangunan hukum Indonesia ke depan. Walaupun pada praktiknya ada berbagai kondisi yang menjadi penghambat dan tantangan dalam pembangunan Indonesia tersebut. Maka dari itu diperlukan mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam melakukan pembangunan hukum Indonesia untuk Indonesia yang lebih maju. Saya Yohanes Paulus Putasoid, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya sampaikan dalam memimpin diskusi ini. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Sherin sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bang Yohanes sebagai moderator dan juga tentunya Bang Joshua Collins sebagai narasumber dalam diskusi kita tadi. Berharap sekali teman-teman kita semua di sini mendapatkan banyak insight baru atau juga memperdalam wawasan teman-teman gitu tentang peran kita sebagai millennials untuk berkontribusi dalam pembangunan hukum Indonesia. Oke, selanjutnya sebagai bentuk penghargaan kami atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Bang Joshua Collins, kami akan memberikan e-certificate dan plakat secara simbolis yang akan diberikan oleh Kak Agustina Nababan selaku founder Taman Hukum. Kepada teman-teman panitia boleh silakan juga untuk mendokumentasikannya. Silakan. Oke, untuk Bang Joshua, ini ada sedikit atau ya penghargaan dari kami Taman Hukum untuk atas kesediaan Bang Joshua mengisi webinar pada hari ini, dan untuk insertifnya nanti dikirimkan langsung oleh panitia dan plakatnya juga fisiknya nanti dikirim langsung ya Bang ya. Sekali lagi terima kasih Bang untuk waktunya hari ini. Iya, terima kasih. Terima kasih Agustina. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya juga akan diberikan bentuk penghargaan kepada moderator kita tentunya Bang Yohanes Paulus. Juga diberikan penghargaan berupa e-certificate dari Taman Hukum untuk Bang Yohanes Paulus sebagai moderator hari ini. Boleh teman-teman operator silakan didokumentasikan. Pemberian sertifikat juga diberikan oleh Kak Agustina Nababan selaku founder Taman Hukum. Oke, untuk Yohanes, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya sebagai moderator pada hari ini. Ini ada sedikit penghargaan dari kami, Taman Hukum, untuk Yohanes atas partisipasinya, dan semoga bisa bekerja sama kembali di lain kesempatan. Thank you, Yo.
Baik, terima kasih Kak Sherin dan rekan-rekan panitia beserta rekan-rekan peserta yang sudah hadir. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa link presensi akan dibagikan oleh teman-teman panitia di kolom chat Zoom pada akhir acara. Jadi jangan live dulu ya teman-teman. Terlebih dahulu nanti diisi link presensinya untuk kepentingan e-certificate. Selanjutnya, sebelum kita sampai nih ke penghujung acara kita, saya ingin menyampaikan suatu pengumuman. Ada di upcoming event yang akan dilaksanakan oleh Taman Hukum. Seperti yang teman-teman bisa lihat dalam layar teman-teman semua, ada Taku Mengajar dan Essay Competition yang akan dilaksanakan oleh Taman Hukum. Teman-teman bisa lihat pelaksanaannya di dalam poster. Juga banyak benefit yang bisa didapatkan, seperti materi yang komprehensif, e-certificate tentunya, relasi yang luas, pelatihan kepenulisan juga. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa kuotanya terbatas teman-teman. Jadi boleh langsung aja link daftarnya ada di poster tertera. Kemudian bisa juga diperhatikan untuk registration fee-nya. Untuk further information, teman-teman bisa langsung saja kunjungi Instagram kita di @tamanhukum. Selanjutnya kita hampir tiba di akhir webinar kita hari ini. Saya mau mengajak kita semua untuk berfoto dulu bersama-sama untuk kepentingan dokumentasi ya tentunya teman-teman. Boleh dipersiapkan semuanya kameranya, on cam semua teman-teman diharapkan. Bagi yang tidak bisa on cam tidak apa-apa, namun yang bisa dianjurkan untuk on cam dan menggunakan virtual background supaya nanti foto kita seragam. Saya alihkan ke teman-teman panitia. Putri, boleh langsung aja dihitung mundur untuk fotonya kali ya, biar rapi. Silakan. Oke, untuk slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2. 1, 2, 3. Untuk slide 3. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 4. Oke, selanjutnya ini ada di slide 5. Oke, untuk di slide 6. 1, 2, 3. Untuk di slide 7, 1, 2, 3. Oke, untuk di slide 8, 1, 2, 3. Oke, untuk di slide 9, 1, 2, 3. Oke, untuk di slide 10, 1, 2, 3. Oke, ini slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, Kak. Oke, terima kasih. Lumayan banyak ya tadi foto-fotonya ada 20 slide. Oke, nanti teman-teman panitia bisa langsung juga di-share link presentasinya untuk dapat diisi oleh teman-teman peserta. Sudah bisa diakses teman-teman link presentasinya. Nah, saya mengingatkan kembali bahwa webinar belum selesai, jadi untuk teman-teman bisa mengkondusifkan mikrofonnya yang sedang aktif, mungkin sekarang mikrofonnya boleh dinonaktifkan. Ya, terima kasih. Kita sudah sampai di dalam penghujung acara kita. Webinar kita hari sudah berakhir, teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir, para partisipan semuanya dimanapun teman-teman berada. Kemudian tentunya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Joshua Collins sebagai narasumber kita hari ini, juga Kak Agus Irana Baban, kemudian Bang Yohanes Paulus sebagai moderator kita hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya dan acara-acara Taman Hukum selanjutnya. Namun sebelumnya, sebelum kita benar-benar mengakhiri acara ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pantun nih. Oke. Buah nanas, buah ceri, cakep, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om.
Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya. Terima kasih Bang Joshua.